Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da salat zuhur, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Badr, Rumbai, Provinsi Riau, dalam sebuah kajian Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif sehari khasul lin-nisa, khusus untuk wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebagaimana tema yang kita sudah sebarkan, untuk tema yang kedua adalah hal-hal terlarang bagi wanita muslimah. Tentunya hal-hal yang terlarang bagi wanita muslimah ini banyak sekali. Maka ada yang berkaitan dengan perihal sholat, ada yang berkaitan dengan perihal bersuci, ada yang berkaitan dengan perihal mengurus jenazah, ada yang berkaitan dengan perihal puasa, haji, ada yang berkaitan dengan perihal pernikahan dan talak, serta masa iddah. Maka ibu-ibu, kira-kira kita mau membahas yang mana, Bu? Waktu saya setengah jam dari sekarang, kemudian sisa waktu kita gunakan untuk pertanyaan setengah jam. InsyaAllah ta'ala maksimal banget kita akan selesai jam 3, sehingga saya bisa kembali ke Masjid Jami' Abu Darda untuk kajian Ba'da Asar. Ya Bu, silakan Bu.
ini permintaan jemaah katanya semua, tapi karena keterbatasan waktu, mana poin-poin penting aja sepertinya Ustaz. Siap, Bu. Saya akan pilihkan yang paling penting dari permasalahan-permasalahan yang terlarang, ya, yang sangat mungkin diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang berkaitan dengan perihal ibadah dulu ya Bu, yang berkaitan perihal dengan perihal dengan bersuci, ya, berkaitan dengan perihal bersuci. Taib, yaitu permasalahan pertama yang berkaitan dengan perihal bersuci, larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Apa hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Ada beberapa pendapat dan saya akan menyebutkan beberapa pendapat. Lalu setelah itu saya akan menyebutkan mana pendapat yang kuat dengan dalil-dalilnya. Jadi begitu caranya ya Bu, karena kalau kita runut semua pendapat nanti waktunya tidak cukup. Wallahu a'lam, permasalahan bagi wanita haid apakah boleh membaca Al-Quran, terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan haram wanita haid membaca Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan boleh wanita haid membaca Al-Quran. Dan pendapat yang dikuatkan adalah yaitu boleh wanita haid membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Malik. Kemudian pendapat Imam Syafi'i di dalam pendapat beliau yang lama. Kemudian salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dalilnya adalah asal hukum membaca Al-Quran bagi laki-laki ataupun perempuan adalah boleh selama belum ada dalil yang melarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan memuji pembaca Al-Qur'an dan menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi siapa yang membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada pelarangan dari membaca Al-Qur'an dalam dalil yang sahih dan jelas. Ini adalah dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, seorang wanita yang haid jika dilarang membaca Al-Quran, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Bahkan terkadang dia bisa mendapatkan kelupaan apa yang sudah dihafal dari Al-Quran. Dan juga membaca Al-Quran bagi wanita yang haid diperbolehkan karena bagi para ustazah, muallimah, guru Al-Quran bisa dengan mudah dia tetap mengajarkan kaum muslimin bacaan Al-Quran. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa la taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an, yang artinya wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran, maka hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian permasalahan selanjutnya, larangan bagi wanita yang haid menyentuh mushaf dalam keadaan haid. Di sini terdapat berbagai macam pendapat. Pendapat yang pertama, diharamkan wanita yang haid menyentuh mushaf tanpa ada alas
Kemudian pendapat yang kedua, boleh menyentuh mushaf bagi wanita yang haid. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa diharamkan menyentuh mushaf bagi wanita yang haid. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan juga pendapat ulama-ulama yang mengikuti mazhab yang 4 dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Menyentuhnya di sini maksudnya adalah menyentuh Al-Qur'an. Kecuali orang-orang yang suci maksudnya adalah para malaikat. Kemudian juga dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Ini dalil menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh seorang wanita yang haid menyentuh mushaf tanpa ada alas di tangannya. Kemudian permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan kesucian adalah larangan bagi wanita yang haid untuk diam di masjid. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, tidak boleh bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Maliki dan pendapat Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang kedua, bahwa boleh wanita yang haid untuk diam di masjid. Boleh bagi wanita yang haid untuk diam di masjid. Dan dalilnya adalah al-bara'atul asliyah, yaitu belum ada dalil tegas, sahih, jelas, rinci yang melarang wanita yang haid untuk diam di masjid. Maka asal hukumnya kebolehan untuk duduk di masjid sampai ada dalil yang melarangnya. Adapun hadis yang berbunyi la uhillul masjida li haidhin wala junub, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan junub, maka ini adalah hadisnya lemah. Ini adalah hadisnya lemah, tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Jadi, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa wanita yang haid boleh untuk berdiam diri di masjid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, sekarang larangan-larangan yang berkaitan dengan perihal salat. Yang berkaitan dengan perihal salat. Yang pertama, larangan wanita muslimah untuk mengerjakan salat saat dalam keadaan haid. Dan ini ijma' para ulama bahwa wanita yang haid dilarang untuk mengerjakan salat dan tidak sah dari wanita haid salatnya dan tidak ada qadha atasnya. Ini ijma' para ulama akan hal ini.
dilarang wanita yang haid untuk melaksanakan sholat, terlarang tidak sah wanita yang haid untuk mengerjakan sholat, dan tidak ada kewajiban bagi wanita yang haid untuk mengqadha sholatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza aqbalatil haid fada'is salah." Jika datang waktu haid, maka tinggalkanlah sholat. Ini adalah pembahasan yang pertama dalam perihal larangan yang berkaitan dengan sholat bagi wanita muslimah. Pembahasan yang kedua, larangan tentang membuka kedua telapak kaki bagi perempuan saat sholat. Larangan tentang membuka kedua telapak kaki bagi perempuan saat sholat. Pendapat yang pertama, diharamkan terbukanya kedua telapak kaki bagi wanita muslimah di dalam sholat. Kemudian pendapat yang kedua, dibolehkan terbukanya kedua telapak kaki bagi wanita muslimah di dalam sholat. Dan pendapat yang kita ambil adalah, yaitu diharamkannya wanita terlihat kedua telapak kaki di dalam sholat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ahli fikih dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan berdalil dengan hadis Ummu Salamah, yaitu beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-mar'ah tusalli fi dir'in wa khimar bighairi izar. Seorang wanita sholat memakai jubahnya, memakai penutup kepalanya, jilbabnya, tanpa izar. Jadi pakai jubah saja, tapi tanpa sarung yang menutupi kedua telapak kakinya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Jika pakaian jubah tadi lebar yang menutupi punggung kedua telapak kakinya, ini boleh seperti itu tanpa harus ada sarung. Bapak Ibu kan kalau pakai mukena kan ada dua, yaitu ada atasan dan ada bawahan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan boleh kalau seandainya tidak pakai bawahan, tetapi pakaian jubahnya menutup kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwa haram membuka kedua telapak kaki bagi perempuan di dalam sholat. Dan ini pendapat jumhur sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, larangan bagi seorang wanita muslimah terlihat kedua telapak tangannya di dalam sholat. Larangan bagi wanita muslimah terlihat kedua telapak tangannya di dalam sholat. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, haram wanita muslimah yang merdeka untuk terlihat kedua telapak tangannya di dalam sholat. Pendapat yang kedua, boleh bagi wanita muslimah yang merdeka untuk terlihat kedua telapak tangannya di dalam sholat. Pendapat yang kita kuatkan adalah, yaitu pendapat yang kedua, bahwa wanita yang muslimah yang merdeka boleh terlihat kedua telapak tangannya di dalam sholat. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalil mereka adalah Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nampak dari mereka.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang nampak dari perempuan adalah dua hal, wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa kedua telapak tangan keduanya bukanlah aurat, maka boleh terbuka di dalam sholat. Nah, itu dalil ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan keempat, larangan bagi wanita muslimah untuk menjadi imam sholat bagi laki-laki, dan larangan bagi wanita muslimah untuk sholat di saf-saf pertama. Untuk sholat di saf-saf pertama. Ada beberapa pendapat dalam hal ini, yaitu seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan mengimami laki-laki, dan ini kesepakatan para ahli fikih. Wala ta'ummannal mar'atu rajulan. Jangan sekali-kali seorang wanita muslimah menjadi imam bagi laki-laki. Menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu kalau seandainya di dalam sholat wajib. Bagaimana kalau seandainya di dalam sholat sunnah seorang wanita muslimah menjadi imam bagi mahram-mahramnya? Menjadi imam bagi mahram-mahramnya. Apakah dibolehkan atau tidak? Pendapat yang pertama, tidak diperbolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki, baik di dalam sholat wajib atau sholat sunnah secara mutlak. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah boleh seorang lelaki, seorang perempuan mengimami para lelaki di dalam sholat tarawih atau sholat sunnah atau sholat sunnah, dan laki-laki yang diimami adalah mahram-mahramnya. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah diharamkan wanita muslimah untuk menjadi imam bagi laki-laki, baik di dalam sholat fardu atau di dalam sholat sunnah. Dan dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la ta'ummannal mar'ah rajulan, yang artinya jangan sekali-kali seorang wanita menjadi imam bagi seorang lelaki. Ini hadis menunjukkan larangan tentang imamnya seorang wanita di hadapan laki-laki, dan hadisnya jelas, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian pasal yang ketiga, yaitu larangan bagi wanita muslimah yang berkaitan dengan jenazah. Yang berkaitan dengan jenazah. Pembahasan yang pertama adalah larangan bagi wanita muslimah untuk melakukan niyahah. Niyahah adalah meratapi terlalu berlebih-lebihan seorang yang meninggal. Meratapi terlalu berlebih-lebihan seorang yang meninggal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbanun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratapi kematian seseorang terlalu berlebih-lebihan, jika ia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka ia akan diberdirikan pada hari kiamat, dan dia memakai sirbal min qatiran, yaitu baju kurung yang
baju kurung yang di dalamnya yang terbuat dari qatiran, yaitu aspal, yang mana dengan memakainya akan sangat panas. Wa dir'un min jarab, dan yaitu baju surban dari jarab. Jarab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah pakaian yang kalau seandainya dipakai maka akan menyebabkan penyakit pada kulit. Nah, ini dalil yang menunjukkan dilarangnya seorang wanita muslimah untuk melakukan niyahah, terlalu berlebihan meratapi kematian seseorang. Pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan jenazah, larangan mengikuti jenazah ke pekuburan bagi wanita muslimah. Maka ini terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dimakruhkan wanita muslimah mengikuti jenazah. Dimakruhkan secara mutlak. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, diharamkan mengikuti jenazah bagi para wanita muslimah. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Yang ketiga, diperbolehkan mengikuti jenazah bagi wanita muslimah tanpa ada kemakruhan dan tanpa ada keharaman. Dan inilah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang pertama, yaitu seorang wanita muslimah diharamkan untuk atau dimakruhkan untuk mengikuti para jenazah bagi wanita muslimah secara mutlak tanpa ada keharaman. Dia hanya makruh saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'jam alaina." Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi kami tidak dikuatkan atas larangan tersebut. Maka akhirnya menjadi makruh. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, larangan bagi wanita muslimah menziarahi kubur. Di sini terdapat berbagai macam pendapat. Dibolehkan menziarahi kubur bagi wanita muslimah tanpa ada kemakruhan. Pendapat yang kedua, dimakruhkan menziarahi kubur bagi wanita muslimah tapi tidak sampai haram. Pendapat yang ketiga, diharamkan menziarahi kubur bagi wanita muslimah. Ini 3 pendapat. Pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa dimakruhkan bagi wanita muslimah berziarah kubur. Dimakruhkan bagi wanita muslimah berziarah kubur. Ya. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lemahnya seorang wanita muslimah secara kebiasaannya untuk bersabar dari menziarahi kuburan-kuburan kerabatnya. Naam. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, larangan yang berkaitan dengan puasa bagi wanita muslimah. Pembahasan yang pertama, larangan wanita muslimah berpuasa saat haid. Larangan bagi wanita muslimah berpuasa saat haid, maka ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, diharamkan wanita yang sedang haid untuk berpuasa.
Jika tetap melakukan puasanya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ini adalah kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita tersebut jika haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini jelas menunjukkan haramnya wanita yang haid untuk berpuasa. Kemudian pembahasan yang kedua, larangan bagi wanita yang haid untuk berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada di tempat, kecuali dengan izin sang suami. Kecuali dengan izin sang suami, ya. Larangan untuk berpuasa bagi wanita muslimah, puasa sunnah dalam keadaan suaminya sedang ada di tempat, kecuali dengan izin sang suami. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kemudian Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa biiznih." Tidak boleh seorang wanita muslimah untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di dalam rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Nah, kemudian larangan-larangan haji saya kira lewati saja karena berkaitan dengan haji, kecuali nanti kalau ada yang bertanya. Sekarang larangan-larangan yang berkaitan dengan dan haji banyak ya permasalahannya. Yang berkaitan dengan pernikahan, pertalakan, dan kemudian masa iddah. Nah ini penting Bu. Pernikahan, pertalakan, dan berkaitan dengan masa iddah. Yang pertama adalah, pembahasan pertama, larangan tentang penyembunyian oleh seorang wanita muslimah apa yang ada di dalam rahimnya. Maka ini terlarang. Ya, seorang wanita muslimah menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya, maka ini adalah terlarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, "La wala yahillu lahunna ay yaktubna ma khalaqallahu fi arhamihin." Tidak halal bagi para wanita muslimah untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam mimbar-mimbar mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah terlarang untuk menyembunyikan kehamilannya dan apa saja yang ada dalam rahimnya. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang ketiga, larangan bagi wanita muslimah untuk menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki. Menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 55. Wa amra'atuhu mu'minah. Dan istrinya adalah orang yang beriman. In wahabat nafsaha. Ketika ia menghibahkan dirinya. Lin nabi. Untuk seorang nabi. In aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika nabi tersebut menginginkan untuk menikahinya secara murni bagimu tanpa orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa terlarang seorang wanita muslimah untuk menghibahkan dirinya kepada lelaki. Ya, kepada lelaki. Coba sekarang perhatikan, ada beberapa potret di sini. Seorang wanita muslimah menghibahkan dirinya untuk lelaki tanpa mahar. Tanpa mahar. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak sempurna pernikahannya. Dan itu hanya khusus untuk milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah potret yang pertama. Potret yang kedua yaitu seorang wanita muslimah menghibahkan dirinya untuk seorang lelaki dengan mahar.
dengan mahar. Maka di sini terjadi ada yang tidak membolehkan untuk seorang wanita muslimah menghibahkan dirinya walau dengan mahar. Pendapat yang kedua, boleh bagi wanita muslimah untuk menghibahkan dirinya untuk seorang lelaki jika ia dengan mahar. Jika ia dengan mahar. Maka pendapat yang dikuatkan adalah boleh seorang wanita muslimah menghibahkan dirinya untuk seorang lelaki jika dengan mahar sebagaimana hadis tadi. Pembahasan yang ketiga adalah larangan bagi seorang wanita muslimah mensyaratkan pranikah di hadapan suaminya atau dengan suaminya untuk tidak mempoligami setelahnya. Bu, perhatikan ibu. Yang kadang-kadang ini yang paling penting. Kadang-kadang bagi seorang wanita muslimah suami mati lebih ringan daripada suami poligami. Betul tidak ibu? Taib. Terdapat larangan tentang syarat dari seorang mempelai wanita untuk calon suaminya agar tidak menikah setelahnya. Maka nggak boleh, misalkan sang istri mau meninggal, kemudian setelah itu dia berkata kepada suaminya, ayo janji dan kamu harus menepati janji. Setelah saya mati, kamu tidak menikah lagi. Maka ini terlarang. Ya, ini terlarang. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamus Shaghir, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Mubashshir binti Al-Bara bin Ma'rur. Ummu Mubashshir binti Al-Wara bin Ma'rur. Lalu ia berkata, "Inni syarattu li zawji alla atazawwaju ba'dah." Aku mensyaratkan bagi suamiku boleh menikah denganku seorang lelaki manapun, tetapi tidak menikah setelahku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadza la yasluh. Sesungguhnya ini adalah tidak benar. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, larangan yang berkaitan dengan wanita muslimah dalam permasalahan talak. Larangan bagi wanita muslimah meminta talak tanpa sebab. Sebagaimana hadis yang sudah ibu-ibu saudari-saudari ketahui bersama, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ayyuma imra'ah sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perhatikan Bu. Ini saya kasih pertanyaan, siapa yang jawab maka dapat hadiah. Mudah-mudahan Bu ya, saya akan mengajukan dulu kepada panitia. Mudah-mudahan hadiahnya umroh. Silahkan ya, perhatikan. Saya artikan, kemudian saya kasih pertanyaan. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang memohon kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Sudah Bu? Pertanyaannya adalah apa sebab, apa batasan sebab yang dengannya seorang wanita muslimah diperbolehkan meminta cerai? Silahkan jawab. Dipilih oleh panitia. Kalau bisa yang belum pernah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dirinya dulu Bu, dari mana, sudah umroh belum? Nama saya Desi, saya belum pernah umroh. Jika diizinkan Allah dipanggil ke tanah suci, insyaallah ini menjadi jalan saya. Silakan Bu. Batasan
bagi seorang wanita muslimah untuk meminta talak kepada suaminya adalah apabila dia sudah tidak sanggup lagi dan merasakan kufur untuk melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka dia diperbolehkan untuk minta talak. Betul apa betul? Masya Allah, catat namanya. Saya mau ngajukan proposal dulu nih. Mudah-mudahan dapat ya Bu. Doa banyak-banyak Bu. Taib. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil. Nah, ini dalilnya Bu. Sekarang catat apa yang Ibu sebutkan tadi, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 229. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Surat Al-Baqarah ayat berapa Bu? 229. Kecuali kedua-duanya takut untuk tidak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pembahasan yang kedua, larangan yang berkaitan dengan talak. Dilarang seorang wanita muslimah meminta suaminya agar mentalak istrinya yang lain. Ya, misalkan seorang suami punya istri 4, maka istri yang pertama dilarang meminta agar suaminya menceraikan istri yang ketiga dan keempat. Ya, ini. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litukfa'a ma fi ina'iha." Dan janganlah seorang wanita meminta talak saudarinya agar dia menguasai tempatnya. Nah, ini dilarang dalam agama Islam. Taib, Ibu, sekarang permasalahan yang terakhir yaitu larangan yang berkaitan dengan masa iddah. Larangan yang berkaitan dengan masa iddah. Pembahasan pertama, larangan tentang berhias bagi wanita yang dalam masa iddah. Kalau talaknya adalah talak rujuk. Dan, saya ulangi ya. Larangan bagi wanita yang dalam masa iddah untuk berdandan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutawaffa anha la talbasul mu'asfar minas thiyab, walal mumashshaq, walal huli, wala takhtadib, wala taktahil." Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak memakai pakaian yang bercorak, tidak mumashshaq. Mumashshaq itu adalah tidak memakai pakaian yang hampir sama bercorak, tidak memakai perhiasan, tidak memakai hinna, tidak memakai celak mata. Nah, ini dilarang dengan jelas bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia berarti dalam masa iddah untuk berdandan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, taib, berarti bagi wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal diharamkan berdandan dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah. Adapun wanita yang bercerai dengan suaminya dan dia masih dalam masa iddah dan cerainya sudah sahab, sudah talak bain, maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tetap wanita yang ditalak dengan talak bain tidak boleh berdandan. Pendapat yang kedua adalah wanita yang ditalak bain maka boleh untuk berdandan, bahkan dianjurkan.
dianjurkan tidak boleh tadi diharamkan, maka ini hanya dianjurkan untuk tidak berdandan. Kemudian yang ketiga adalah boleh untuk berdandan. Pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan untuk tidak berdandan. Dianjurkan. Kalau talaknya talak bain dan masih dalam masa iddah, maka dianjurkan untuk tidak berdandan. Dan ini mazhab Maliki, dan ini pendapat yang baru dari mazhab Syafi'i. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun wanita yang ditalak oleh suaminya dan talaknya talak rujuk, artinya talaknya baru satu dan masih dalam masa iddah, atau talaknya dua dan masih dalam masa iddah, ya, maka boleh baginya berdandan. Kenapa? Karena wanita ini halal bagi suaminya. Karena wanita ini masih istrinya dan halal bagi suaminya, dan rujuk sangat dianjurkan. Dan berdandan di hadapan suami mengajak suami untuk merujuk istrinya, maka disyariatkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, berdiam di rumah selain suaminya bagi wanita yang dalam masa iddah tetapi masa rujuk. Maka jawabannya adalah dilarang berdiam bagi wanita yang dalam masa iddah dan di dalam talak rujuk di selain rumah suaminya. Tidak boleh, Bu. Nah, ini yang sering terjadi, suami menggerebek istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sudah ditalak. Nah, talak ini saya khawatirnya adalah talak rujuk. Karena kalau talak rujuk masih dalam masa iddah, berarti seorang suami masih mempunyai kekuasaan atas istri tersebut. Maka dilarang berdiam di selain rumah suaminya bagi wanita yang masih dalam masa iddah dan dalam talak rujuk. Itu Ibu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu yang terakhir. Alhamdulillah selesai. Jadi saya tidak punya hutang di Rumbai. Yaitu larangan seorang wanita muslimah yang dalam masa iddah untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan hajat. Ini nggak bisa dibuka. WA-nya. Taib. Larangan bagi wanita yang dalam masa iddah untuk keluar dari rumahnya kecuali karena hajat keperluan. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 1. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumahnya, yaitu dari rumah suami, jika mereka sudah ditalak rujuk, dan janganlah mereka keluar kecuali ketika mengerjakan perbuatan fahisyah yang sangat nyata. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini terjadi khilaf di antara para ulama, yaitu pendapat yang pertama, tidak boleh bagi wanita muslimah yang ditalak rujuk untuk keluar dari tempat tinggalnya tidak siang, tidak malam. Tidak boleh pokoknya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh keluar bagi wanita yang ditalak dan masih dalam masa iddah, dalam masa rujuk, siang saja untuk menyelesaikan hajat keperluannya, seperti bekerja dan semisalnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dipilih adalah, yaitu pendapat yang pertama, diharamkan bagi wanita muslimah
dan yang dalam masa iddah dan dalam talak rujuk untuk keluar dari rumahnya baik siang ataupun malam, kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dalam keadaan sangat darurat. Taib. Itu kalau seandainya wanitanya ditalak dalam masa iddah dan masih boleh dirujuk. Tapi kalau seandainya wanitanya ditalak dengan talak bain, artinya suaminya tidak bisa sama sekali merujuknya. Maka bagaimana? Maka jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama yaitu diperbolehkan seorang wanita muslimah yang ditalak bain yang masih dalam masa iddah untuk keluar rumahnya di siang hari untuk mencari keperluan hajat keperluannya, baik itu membeli makan, minum, pakaian, obat atau yang semisalnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh wanita yang dalam masa iddah talak bain keluar dari rumahnya baik siang ataupun malam. Baik siang ataupun malam. Dan pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang pertama, dibolehkan wanita yang ditalak bain. Talak bain itu nggak ada bisa kembali lagi rujuk, ya, untuk keluar rumahnya di siang hari karena ingin mencari keperluannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Silahkan jika ada yang bertanya. Alhamdulillah selesai, Bu. Subhanallah. Nah, pertanyaan pertama, sampai mana batasan atau apa hukum seorang istri mengingatkan perkara ibadah seorang suami? Maka jawabannya sampai sang suami taat beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Karena konsepnya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ada, Bu? Mic-nya bentar, Ustaz. Masih belum ada. Iya, bentar. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya seorang mahasiswi yang insya Allah, semoga Allah mudahkan, sudah mempunyai calon suami. Tapi Ustadz, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Karena dari pihak calon mertua mengatakan bahwa kami harus tinggal bersama ibunya di rumah mereka. Dan tidak diperkenankan untuk menyewa atau tinggal di rumah lain. Sementara ibu saya juga tidak memperbolehkan saya untuk tinggal serumah dengan mertua. Mohon nasihatnya. Coba lihat. Ini international crime. Ya. Mohon nasihatnya juga Ustadz. Karena saya 9 tahun lebih muda dari beliau. Tentang apa saja yang bisa saya perbaiki atau pelajari sebelum ke jenjang pernikahan. Karena beliau posisinya juga seorang yang baru hijrah. Jazakumullahu khairan. Taib. Ini harus ada kesepakatan. Ya, kalau seandainya saudari mau menerima syarat dari laki-laki tersebut bahwa saudari akan tinggal bersama mertua, maka harus dilihat dulu bagaimana tinggalnya, proses tinggalnya dan seterusnya. Ya, jadi jangan langsung ditolak, tetapi lihat dulu bagaimana atau minta keterangan, klarifikasi, informasi bagaimana tinggal bersama nanti dengan mertua, di mana kamarnya, kemudian bagaimana. Karena hak seorang istri untuk tinggal sendiri tidak dicampur dengan mertua agar menjaga hati dan amal ibadah. Kemudian nasihat saya bagi yang mau menikah ini, saya nasihatkan ajak calon suaminya agar lebih belajar ilmu agama, terutama rukun Islam dengan buku dan berguru kepada seorang ustadz. Kemudian rukun iman
dengan buku dan berguru kepada seorang ustadz, sehingga dia minimal memiliki ilmu dasar yang menjadi pijakan dalam berumah tangga kelak, meskipun tidak sebagai ahli, minimal tidak bodoh sama sekali tentang syariat Islam. Wallahu alam. Nah, Bu, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang nafkah. Saya mau bertanya tentang merejak nafkah lahir dan batin, karena saya secara nafkah harta terpenuhi oleh suami, tapi nafkah batin saya tidak terpenuhi. Bagaimana itu, Ustaz? Saya sudah menyebutkan bahwa jangan sampai menyebutkan tentang saya. Ya. Karena nanti mungkin saya akan bertanya yang lebih spesifik, lebih mendalam. Tapi karena sudah ditanya, ya sudahlah. Maka jawabannya, ibu harus meminta kepada suami untuk diberikan nafkah batin. Nah, sebenarnya di sini ada pertanyaan, kenapa sampai suami tidak memberikan nafkah batin? Nah, kalau ibu jawab, nanti kan akan terbongkar, mungkin ada kekurangan baik dari ibu atau kekurangan dari suami, itu kan tidak nyaman. Makanya seperti itu yang saya maksudkan, jangan sampai langsung mengatakan saya, akan tetapi dengan kata ganti orang ketiga, begitu. Jadi meminta kepada suami agar dinafkahi secara batin, dan itu adalah hak ibu. Kalau seandainya tidak dinafkahi secara batin dengan maksimal, maka angkat permasalahannya di antara kalian berdua dulu, berdiskusilah, berkomunikasilah dengan baik tanpa harus marah, tanpa harus memberontak dan seterusnya. Tetapi berdiskusilah dengan baik, apa penyebabnya. Nah, jujur saya tidak bisa menanya lebih dalam lagi, padahal saya ingin nanya apa sebabnya atau bagaimana dan seterusnya. Wallahu alam. Pertanyaan, seorang istri sudah pisah rumah dengan suami lebih kurang 2,5 tahun. Tanpa kata cerai dari suami itu sudah termasuk talakkah? Tidak. Tidak termasuk talak. Selama sang suami belum mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, berpisah berapa tahun pun, dan istri tidak mengajukan gugatan cerai kepada suami di pengadilan, maka perempuan tersebut masih istri sahnya laki-laki tersebut. Nah, ini yang saya sering ingatkan, ibu-ibu, ya, kalau ditinggal suami jangan sampai menjadikan diri kalian tergantung. Batasan maksimalnya tidak digubris oleh suami 4 bulan sampai 6 bulan saja. Kalau sudah lewat itu, maka permasalahkan dengan permasalahan yang besar. 2 keluarga, atau mengadu ke kantor urusan agama, atau mengadu ke pengadilan. Ya, karena ibu berhak bahagia. Ibu saudari muslimah berhak bahagia dinikahi oleh laki-laki yang bertanggung jawab, menafkahi lahir dan batin, dan tidak suka kabur-kaburan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ya. apakah boleh suami ikut mengatur, mengelola nafkah yang diberikan kepada istri setiap bulan? Seperti misalnya harus ada, dia mengatur nominal angka berapa yang harus dikeluarkan, berapa yang harus tabung. Demikian. Terima kasih Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Apabila uang nafkah itu diberikan suami kepada istri atas nama nafkah, berarti itu adalah hak milik istri, berpindah kepemilikan. Jadi suami tidak berhak untuk mengatur-ngatur, ya, karena sudah berpindah kepemilikan nafkah suami kepada istri. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, masih ada pertanyaan? Silakan Bu. Ya. Apakah benarkah jika saudara suami menzalimi saya, terus saya memilih untuk menjauhi saudara suami? Apakah ini termasuk hak yang harus seorang istri dapatkan? Dan berdosakah saya jika berbuat demikian? Syukron Ustaz. Bismillah. Walhamdulillah. Asal hukumnya sebagai istri, salah satu bakti kita kepada suami
dan ingin meraih keridhaan kita dari suami adalah ketika kita berbuat baik dan berhubungan baik dengan keluarga suami kita. Tetapi kalau ditanya tadi, keluarga suami menzalimi istri, ya saya tidak tahu apa bentuk kezalimannya, yang jelas kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Menzalimi istri, maka pada saat itu boleh sang istri untuk tidak berhubungan dengan orang yang menzaliminya agar tidak terjadi kezaliman kembali. Ini boleh saja, tidak mengapa. Ya, ini boleh saja, tidak mengapa. Dan itu adalah hak seorang istri, bahkan seorang muslimah, agar dia tidak terzalimi kembali. Ya, wallahu alam. Tetapi meskipun demikian, wasulhu khair. Perdamaian lebih baik. Kita meminta kepada suami menyebutkan tentang keadaan yang terjadi dan meminta agar terjadilah perdamaian. Itu lebih baik daripada seseorang mendendam satu dengan yang lainnya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana ikhtiar yang boleh dilakukan untuk menemukan jodoh setelah melangitkan doa di waktu dan tempat yang mustajab? Gini Bu, perhatikan, ini menarik ya. Perhatikan saudari-saudari muslimah yang masih perawan, yang masih janda, belum dapat jodoh sampai sekarang. Jadi gini, rezeki, jodoh, atau apa saja yang kita harapkan dari Allah, itu sebenarnya sudah ada di dalam takdir Lauhul Mahfuz. Tugas kita adalah qalbu kita bersandar kepada Allah. Qalbu kita bersandar kepada Allah. Kemudian mengerjakan usaha-usaha yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, itu tugas kita. Jadi seperti misalkan saya tadi dikini panitia bagaimana motor-motor banyak, kemudian bagaimana mobil-mobil banyak yang parkir. Maka saya punya remote salah satu motor dari yang diparkir tersebut. Lalu saya nyalakan dari jauh, maka motor tersebut akan berbunyi. Bukankah motor itu ada? Ada. Tetapi dia belum ketemu dengan remote-nya, sehingga belum bisa bernyala. Nah, begitulah kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas kita sekarang adalah bukan berdoa saja, tetapi yang lebih istimewa daripada itu, Bu, yaitu bersandar qalbu kepada Allah. Bersandar qalbu kepada Allah. Dan meyakini bahwa dengan bersandar tersebut Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menemukan kita dengan jodoh kita. Inilah yang saya sering katakan, yakin, keyakinan tentang kuasa Allah menumbuhkan rasa tawakal, bersandar qalbu kepada Allah. Rasa tawakal menumbuhkan kecukupan hajat yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di majlis ini, di masjid ini, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semua yang hadir di kajian saya yang belum dapat jodoh dan sudah ingin menikah, semoga mendapatkan jodohnya. Wallahu a'lam. Naam. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz jika ada laki-laki ketika dia cekcok dengan istrinya, dia selalu memulangkan istrinya ke orang tuanya. Namun setelah 3 bulan kemudian dia menjemput istrinya, dan ini kejadian ini berulang-ulang Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Dan istrinya juga mau dirayu laki-laki tersebut. Mau Ustaz. Itu yang ibu-ibu kadang-kadang. Di situ saya sering bertanya-tanya, alangkah kasihannya perempuan yang dilakukan seperti itu terus dengan suaminya.
Ini tidak benar. Seorang suami harus lebih bersabar. Seorang suami harus lebih mengayomi. Seorang suami harus lebih menjadi pemimpin. Tidak mudah merajuk. Pemimpin tidak boleh mudah merajuk. Sedikit-sedikit, saya pulangin aja deh. Nanti dia rindu. Lalu yang dirindukan, dikedipin sedikit, mau. Ya. Meskipun sebenarnya bagus saja, cuma solusinya jangan dibawa ke rumah orang tua atau dikembalikan ke rumah orang tua. Dan kalau saya sebagai orang tuanya, itu adalah sebuah kelakuan dari seorang menantu laki-laki saya yang tidak baik. Sedikit-sedikit permasalahan dikembalikan ke rumah orang tua. Ini tidak benar. Bersabar. Seorang lelaki harus bersabar. Nah, seorang perempuan juga harus menasehati suaminya agar lebih bersabar dengan keadaan. Dan juga apa yang sudah menjadi perselisihan jangan sampai terjadi atau terulang kembali. Wallahu a'lam. Suami meninggal tapi tidak meninggalkan warisan tanpa harta. Tapi saat suami meninggal dengan uang suka dari tempat kerja suami dan dari kenalan dan kerabat suami yang cukup banyak. Apakah istri boleh langsung bekerja sementara masih dalam masa iddah dan masa ada uang duka cukup untuk biaya hidup selama masa iddah? Jawabannya adalah tidak boleh seorang wanita muslimah yang dalam masa iddah meninggal suaminya kecuali untuk keluar rumah, kecuali dalam keadaan hajat yang sangat diperlukan. Apalagi tadi disebutkan ada masih uang duka yang diberikan kaum muslimin mungkin ketika suaminya meninggal. Ya, bersabarlah 4 bulan 10 hari untuk mengambil masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wallahu a'lam. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang larangan menyentuh Al-Quran, Ustaz, ketika haid. Yang dilarang kan mushaf Al-Quran ya, Ustaz? Iya. Bagaimana dengan misalnya ikro atau sesuatu yang di dalamnya emang isinya Al-Quran aja, Ustaz, dibukukan, tapi misalnya juz 30 aja, seperti buku. Apakah itu juga dilarang, Ustaz? Ya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah. Ya, setiap buku yang isinya cuma Al-Quran, maka tidak boleh disentuh kecuali oleh seorang yang suci. Beda dengan buku yang isinya Al-Quran dan selain Al-Quran. Seperti kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis. Ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Ada Al-Qurannya, ada perkataan manusianya. Maka ini tidak mengapa untuk disentuh. Wallahu a'lam. Meminta motivasi agar tetap sabar menghadapi suami yang pemarah. Jika marah emosinya meledak-ledak dan ucapan kotor kasar memaki semua keluar untuk istrinya, Ustadz. Saya sudah kena mental dan saya rasa kami tidak sevisi dalam mendidik anak. Beri saya nasihat, Ustadz. Maka jawabannya, Ibu, jadikan suami teman, Bu. Jangan kita sering bertengkar dengan suami. Kalau kita sudah tahu suami itu temperamental, maka jangan sampai kita masuk ke dalam ranah yang suami akan tersulut emosi. Seperti membantahnya, atau mendebatnya, atau mendiskusikannya. Itu satu ya Bu, seperti itu. Yang kedua, saya nasihatkan, tunaikanlah kewajiban ibu, yaitu mengurus perutnya, buat makanan yang paling dia sukai, pelajari masakan yang paling dia sukai agar ibu bisa memasaknya dan memenuhi kebutuhan perutnya. Kemudian yang kedua, uruslah dengan baik kemaluannya.
Karena seorang suami yang sudah diurus dalam dua hal tersebut, insyaallah ta'ala suami tersebut akan sangat santun kepada istrinya. Semoga berhasil Bu, saya berdoa kepada Allah agar keluarga ibu tetap penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar seorang suami diluluhkan hatinya, tidak mudah marah-marah, meledak-ledak kepada istrinya, teman hidupnya, bestinya yang sangat sabar dengan keadaan suami seperti itu. Wallahu alam. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa sajakah kata-kata yang mengarah dengan kata talak, Ustaz? Soalnya kan banyak juga kata talak itu lebih halus. Ya. Misalnya dengan kata-kata, apakah kita hidup masing-masing aja, atau kita ngurus diri masing-masing aja, apakah itu termasuk ke dalam kata-kata talak, Ustaz? Ya. Saya sudah bilang tadi, talak ada dengan lafaz yang jelas dan talak ada dengan lafaz yang tidak jelas. Talak dengan lafaz yang jelas adalah saya cerai kamu, saya talak kamu. Nah, itu dengan lafaz yang jelas. Adapun talak dengan bahasa kiasan seperti yang ibu bilang tadi, kita jalan bersama masing-masing. Kita jalan masing-masing saja. Sepertinya kita belum cocok. Saya kembalikan engkau kepada kedua orang tuamu. Engkau keluarlah dari rumah ini. Engkau seperti punggung ibuku. Dan seterusnya. Ini adalah semuanya ucapan talak yang tidak jelas. Dan ucapan talak yang tidak jelas itu adalah ucapan yang memerlukan niat. Jadi ditanya suami, apa maksudmu berkata seperti itu? Apakah maksudmu mentalakku atau tidak? Kalau maksudnya mentalak, jatuh talaknya. Gitu ya Bu. Wallahu alam. Apakah sah cerainya ketika sudah ditalak 3 kali tapi belum sampai ke pengadilan? Sah. Hati-hati itu Bu. Ini sering terjadi di masyarakat. Sah. Pengadilan tujuannya hanya mengeluarkan surat ikrar talak. Itu saja Ibu. Jangan sampai dikedipin mantan suami, padahal talak 3, dikasih hadiah, berlian, emas, langsung mau lagi. Jangan Bu. Itu kemaluan, tidak boleh sembarangan. Makanya ada namanya talak 1, rujuk, talak 1, talak bain, talak 1, talak 2, rujuk, talak bain sugra, ada talak bain kubra. Hati-hati kalau sudah talak bain kubra, ibu tidak boleh bermudah-mudah dan harus minta kejelasan ke kantor urusan agama ataupun pengadilan agama. Kenapa saya katakan ke pengadilan? Karena hukum di pengadilan itu mengikat. Adapun hukum fatwa dari para ustadz ahli agama itu adalah sifatnya hanya fatwa, tidak mengikat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz di sini. Ini apakah sah talak yang diucapkan oleh suami yang bunyinya begini, ya akan saya ceraikan istriku, dan dilafazkannya di depan kakak suami dan tidak ada istri si suami di sana. Taib. Ibu, saudari muslimah, kalau sudah itu nyata, maka tidak perlu sang istri mendengar. Kalau sudah keluar pernyataan talak dari suami, maka jatuh talak. Dan apa yang ibu sebutkan tadi jatuh talak meskipun sang istri tidak ada di tempat. Ya, dia mengatakan kepada khalayak ramai atau kepada seseorang, saya akan cerai istri saya. Maka cerai itu ibu. Ya. Dan tidak perlu keberadaan istrinya. Istrinya hanya diperlukan untuk mengetahui saja. Oh, ternyata saya sudah bukan istri dia. Taib. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Izin bertanya, bolehkah mantan suami menikahi anak tiri setelah mereka bercerai? Ini tertarik bukan dengan
ibunya, tetapi mungkin tertarik dengan anak tirinya. Tidak boleh ibu. Anak tiri kalau sudah dinikahi ibunya, jadi gini, laki-laki menikah dengan seorang perempuan mempunyai anak perempuan. Berarti kan ini anak tiri dari si istrinya. Kemudian seorang suami ini bercerai dengan istrinya tadi. Lalu sang suami malah ingin menikahi anak tirinya. Tidak boleh, ini adalah mahram mu'abbad, mahram abadi. Kalau sudah bergaul sang suami dengan istri tadi, itu mahram abadi. Tidak boleh dinikahi anak tirinya, anak sambungnya. Wallahu alam. Dan bolehkah mertua menikahi menantu setelah sama-sama bercerai? Tidak boleh, ibu. Enak aja. Ini adalah mahram mu'abbad. Itu adalah mahram abadi, ibu. Seperti sudah anak sendiri. Tidak ada mantan. Ya, kalau antara mertua dan menantu tidak ada mantan. Wallahu alam. Ibu ada pertanyaan terakhir saja? Ayo Bu. Bismillah. Ya. Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Apakah batas perbuatan seorang suami itu berselingkuh atau berkhianat terhadap istri? Batasan berselingkuh bertingkat-tingkat, Bu. Yang paling parah berzina. Yang paling rendah berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada tujuan yang syar'i ataupun hajat yang diperlukan. Misalkan chat sayang-sayangan, pakai emoticon love dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan itu semua adalah perselingkuhan. Dan perselingkuhan sebagaimana sudah saya katakan tadi, bertingkat-tingkat. Cukup, Bu? Boleh terakhir Ustaz? Ya, silahkan. Bismillah. Apakah suami wajib memberi nafkah ketika sudah menjatuhkan talak bain kepada istri? Tidak wajib. Kalau sudah talak bain kubra atau talak bain sughra, talak bain sughra itu apa? Seorang istri ditalak oleh suaminya dan sudah habis masa iddahnya, yaitu 3 kali haid dan belum dirujuk oleh suaminya. Itu namanya talak bain sughra. Maka tidak wajib lagi seorang suami menafkahinya. Begitu juga talak bain kubra, yaitu seorang istri yang ditalak 3 kali untuk ketiga kalinya oleh suami. Maka mulai saat itu tidak ada kewajiban suami untuk menafkahinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau nanti terakhir nggak selesai. Ya, ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bisa selesai materi kita dengan segala macam keterbatasan. Dan ibu-ibu yang ikut mudah-mudahan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau saya ke pekan lagi kita akan daurah khusus muslimah lagi. Mau, Bu? Mau, Ustaz. Ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.